La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita pernah mendengar kisah cinta paling inspiratif dalam Islam, seperti kisah cinta Nabi Yusuf dan Zulaikha, Nabi Muhammad SAW dan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, atau kisah cinta Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Kisah cinta ketiga pasangan ini sering kita dengar, tapi tahukah, selain tiga kisah ini, masih ada satu kisah cinta lagi yang tidak kalah menarik. Kisah kali ini yaitu tentang kisah cinta beda agama putri Rasulullah SAW, yaitu Zainab dan seorang pemuda Quraisy bernama Abil As bin Rabi. Selain menyayat hati, kisah yang satu ini akan menggambarkan kepada kita betapa cinta itu bukan memaksakan kehendak. Namun sebelum lanjut, mari kita sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Zainab adalah salah satu putri Rasulullah SAW yang dalam sejarahnya meninggalkan kisah cinta begitu mendalam. Setelah memasuki usia pernikahan, sang bibi, yakni Halah binti Khuwailid, saudara Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, meminang Zainab untuk putranya, yaitu Abil As bin Rabi. Semua pihak pun ternyata setuju dengan perjodohan ini, dan saat pernikahannya, sang ibu, yakni Sayyidah Khadijah, memberikan kalung sebagai hadiah dan ungkapan tanda sayang kepada Zainab. Pernikahan itu berlangsung sebelum turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Zainab dan Abil As bin Rabi selalu hidup dalam keharmonisan. Akan tetapi, kemudian semua berubah setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Zainab pun beriman dan memeluk Islam. Akan tetapi, Abil As tidak mudah meninggalkan agamanya. Maka kedua suami istri itu harus rela bahwa ada hal yang lebih kuat dari cinta mereka yang harus memisahkan antara keduanya. Abil As bin Rabi tetap tidak mau meninggalkan agama nenek moyangnya, sedangkan Zainab juga tidak ingin meninggalkan Islam. Hari-hari berlalu dalam keadaan demikian. Kemudian Rasulullah SAW dan kaum muslimin hijrah ke Madinah. Namun Zainab masih tetap tinggal di Mekah bersama suaminya. Pada saat itu belum ada larangan pernikahan beda agama. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, terjadilah perang Badar. Pasukan Quraisy berangkat untuk memerangi Rasulullah SAW dan tak disangka di antara mereka terdapat Abil As bin Rabi. Situasi menjadi semakin kritis ketika pasukan kafir Quraisy kalah dan Abil As jatuh menjadi tawanan di tengah kaum muslimin di Madinah. Kemudian kaum Quraisy mengutus orang untuk menebus tawanan-tawanannya. Zainab pun mengirimkan harta dan sebuah kalung untuk menebus suaminya, yakni Abil As bin Rabi. Ketika Rasulullah SAW melihat kalung itu, hatinya pun merasa iba. Beliau lalu bersabda kepada para sahabatnya, "Jika kalian tidak keberatan melepaskan tawanan dan mengembalikan harta miliknya, maka lakukanlah." Mereka menjawab, "Baiklah, wahai Rasulullah." Kemudian mereka melepaskannya dan mengembalikan harta milik Zainab. Di sini, Abil As bin Rabi berjanji kepada Rasulullah untuk membebaskan Zainab dan mengembalikannya kepada beliau di Madinah. Abil As pun pulang ke Mekah bersama kalung yang tadi dikirim sang istri. Kini ia tahu betapa cinta dan kesetiaan Zainab tidak pernah berkurang untuknya, meski agama menjadi tembok pemisahnya. Namun ia tetap bertekad untuk mengembalikan Zainab kepada sang mertua. Begitu sampai di rumah, Abil As mengucapkan terima kasih kepada sang istri. Ia pun berkata, "Kembalilah kepada ayahmu, wahai Zainab," ucapnya sambil berusaha berbesar hati. Pada hari yang telah ditetapkan, Zaid bin Haritsah bersama seorang laki-laki Ansar diutus Rasulullah untuk menjemput Zainab di sebuah desa di pinggiran kota Mekah. Abil As yang tidak kuasa menahan tangisnya saat melepas kepergian sang istri. Bagaimana dia mampu melepaskan orang yang dicintainya, sedangkan dia mengetahui bahwa itu merupakan perpisahan terakhir selama kedua hati masih berpegang pada agamanya masing-masing.
Hatinya semakin sedih lagi, karena ternyata Zainab sedang mengandung janin buah hatinya dan ia tidak bisa mengantarkan Zainab keluar ke kota Mekah, sebab keadaan pasca perang saat itu. Abil As selalu mengutus saudaranya, yaitu Kinanah bin Rabi, untuk mengantarkan Zainab. Ia berpesan, "Wahai saudaraku, tentulah engkau mengetahui kedudukan Zainab dalam jiwaku. Aku tidak menginginkan seorang wanita Quraisy yang menemaninya keluar ke kota Makkah. Dan engkau tentu tahu bahwa aku tidak sanggup membiarkannya berjalan sendirian. Maka temanilah dia menuju tepi dusun, di mana telah menunggu 2 utusan Muhammad. Perlakukanlah dia dengan lemah lembut dalam perjalanan, dan perhatikanlah dia sebagaimana engkau memperhatikan wanita-wanita terpelihara. Lindungilah dia dengan panahmu hingga anak panah yang penghabisan." Rupanya perjalanan Kinanah membawa Zainab tidaklah berjalan mulus. Ketika Zainab berada di punggung unta, Hubar bin Aswad al-Aswadi, salah seorang dari kafir Quraisy, menusuk perut unta itu dengan tombak, hingga Zainab terlempar jatuh dan mengeluarkan darah. Janinnya telah gugur di atas gurun pasir, tapi Zainab tetap tabah dan tetap mantap hijrah ke Madinah. Setelah melewati beberapa hambatan, Kinanah berhasil membawa Zainab dan menyerahkannya kepada Zaid bin Haritsah dan temannya. Keduanya lalu membawa Zainab kepada Rasulullah SAW. Berpisahlah Zainab dengan suami tercinta dan calon buah hatinya. Cinta mereka benar-benar diuji dan tidak ada lagi jalan untuk bertemu. Abil As yang telah tetap di Mekah selalu murung dan menyendiri karena sang belahan jiwa tidak ada lagi di sisinya. Sedangkan Zainab di Madinah bersama sang ayah menjadi sering sakit-sakitan karena cinta dan kerinduan yang sangat mendalam. Kalau saja bukan karena iman dan takwa yang menguatkan tekadnya, tentu ia akan tetap bersama Abil As hingga ajal yang memisahkan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Suatu hari Abil As bin Rabi keluar bersama kafilah dagangnya menuju ke Syam. Saat perjalanan pulang, dihadang oleh pasukan muslimin yang berhasil merampas hartanya. Syukur mereka tidak membunuhnya. Kini Abil As bin Rabi tidak punya apa-apa lagi. Bukan harta pribadi saja yang habis, melainkan juga harta dagangan yang dititipkan orang-orang padanya. Bagaimana ia bisa sanggup kembali ke Mekah? Di tengah keputusasaan saat itu, teringatlah Abil As kepada Zainab, wanita yang begitu mencintai dan setia padanya. Maka diputuskan pada suatu malam ia menyusup ke kota Madinah dengan sembunyi-sembunyi. Abil As berhasil bertemu Zainab dan segera mengatakan maksud kedatangannya. Ia meminta bantuan Zainab untuk melindunginya, dan ia juga berharap harta dan dagangannya bisa dikembalikan. Masih begitu besar cinta di hati Zainab untuk Abil As. Karena itu pula ia bersedia melindungi laki-laki tersebut. Ketika masyarakat Madinah mengetahui keberadaan Abil As di masjid, mereka pun berkerumun dan berniat untuk menangkapnya. Tapi kemudian Zainab berseru, "Hai orang-orang, Abil As bin Rabi dalam lindungan dan jaminanku." Rasulullah SAW yang sedang sholat menyelesaikan sholatnya. Beliau segera menemui orang banyak dan bersabda, "Wahai orang-orang, apakah kalian tidak mendengar apa yang aku dengar? Sesungguhnya serendah-rendah seorang muslim, mereka tetap dapat memberi pelindungan." Kemudian beliau masuk menemui putrinya. Zainab berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya jika Abil As dianggap keluarga dekat, ia masih putra paman. Jika dianggap jauh, ia bapak dari anakku, dan aku telah melindunginya." Rasulullah kemudian berpesan, "Wahai putriku, muliakanlah tempatnya dan jangan sampai dia menyentuhmu, karena engkau tidak halal baginya selama dia masih musyrik." Meski begitu, Rasulullah SAW ternyata melihat kesetiaan putrinya kepada suami yang ditinggalkannya. Singkat cerita, Rasulullah SAW memerintahkan harta Abil As yang dirampas pasukan muslimin bisa dikembalikan. Beberapa orang di antara para perampas berkata, "Hai Abil As, maukah engkau masuk Islam dan mengambil harta benda ini? Karena semua ini milik orang-orang musyrik." Tahukah apa yang dijawab Abil As? Ia berkata, "Sungguh buruk awal Islamku jika aku mengkhianati amanat harta yang dipercayakan padaku."
Mereka pun tetap mengembalikan harta itu kepada Abil As demi kemuliaan Rasulullah dan sebagai penghormatan kepada Zainab. Laki-laki itu pun kembali ke Mekah dengan membawa hartanya dan harta orang banyak yang telah diamanahkan kepadanya. Setelah mengembalikan harta kepada pemiliknya masing-masing, Abil As berdiri dan berkata, "Wahai kaum Quraisy, apakah masih ada harta seseorang di antara kalian padaku?" Mereka menjawab, "Tidak. Semoga Tuhan membalasmu dengan kebaikan. Kami telah mendapati kamu seorang yang jujur dan mulia." Abil As berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasul-Nya. Demi Allah, tiada yang menghalangi aku masuk Islam di hadapan Muhammad SAW, kecuali karena aku khawatir mereka menyangka aku ingin makan harta kalian. Setelah Allah menyampaikannya kepada kalian dan aku selesai membagikannya, maka aku masuk Islam." Akhirnya, Zainab dan Abil As yang pernah berpisah selama 6 tahun itu kembali bersatu dalam satu atap rumah tangga dan satu iman bersama anak-anak mereka. Sayangnya, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Setahun setelah mereka semua berkumpul, Zainab wafat pada tahun 8 Hijriah mendahului sang suami. Rasulullah sangat sedih atas kepergian putrinya. Bahkan beliau sendiri ikut turun ke dalam kuburan saat pemakaman. Zainab wafat dengan meninggalkan kisah cinta dan kenangan terbaik. Beliau menjadi contoh terbaik dalam kesetiaan istri, keikhlasan cinta, dan kebenaran iman. Tidak heran jika suaminya berkata, "Putri Al-Amin, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan." Dan setiap suami akan memuji sesuai dengan yang dikehendakinya. Rasulullah SAW pun pernah bersabda mengenai Zainab, "Sesungguhnya ia adalah sebaik-baiknya anakku dalam menerima musibah." Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.